Ibu, perkenalkan nama saya sebelumnya. Saya dari Stay Hukum Berdiri, Proyek Pendidikan Agama Islam, semester 4 kelas 2. Ibu, di sini saya harus wawancara sebenarnya. Jadi di sini saudara mau wawancara Ibu Ya. oleh silakan. Boleh tahu nama usaha apa? Ini berawal dari kenalan kita dulu ya. Tadi atau apa? Sofa juga udah tahu keseharian Ibu tidak hanya sebagai guru, tetapi juga ada usaha sampingan. Nah, sebenarnya usaha ini adalah milik suami. Ya. Nah, usaha ini adalah milik suami Ibu yang awalnya itu kami buka dari eceran. Jadi perkembangannya usaha yang Ibu geluti ini berjalan dari apa yang akan saudara tanyakan kepada Ibu tentang bisnis. Ya. Saya masih ya Bu, dari alasan Ibu dalam memilih usaha ini dan Mas Gas. Kenapa Ibu memilih gas ini? Yang pertama, gas ini merupakan barang laku. Yang pertama, dia barangnya laku. Kemudian gas ini bermasuknya kita bisa semua kalangan, baik itu rumah tangga maupun usaha mikro. Jadi berawal Ibu membuka usaha gas ini, awalnya itu tidak ada niat untuk buka usaha gas, tapi setahun yang lampau itu Ibu dengan suami ada mengalami suatu peristiwa. Nah, awalnya itu menolong ya. Jadi tanpa disengaja kami berpikir daripada kita hanya sekedar menolong, gimana kalau kita buka eceran. Nah, kemudian itu ini teman Ibu kan punya makanan, jadi dia minta tolong sama suami Ibu carikan ngejar. Jadi daripada Ibu dan suami Ibu itu capek bakalan ngejar itu nggak ada hubungannya dengan kita hanya sifatnya menolong kan. Jadi dari situ muncullah ide, Ibu bilang sama suami Ibu bilang gini kan, gimana Bi kalau misalnya kita dari eceran ini kita stok barang dari rumah, kan izin kita dengan makanan tadi, dengan teman suami Ibu yang punya makanan, jadi izin untuk dia kan kita coba yuk ecer dulu. Taruh kayak gitu sofa di rumah, ada beberapa tabung gitu kan. Awalnya dari 2 tabung, kemudian 3 tabung sampai 10 tabung. Nah, setiap hari itu nambah, bukan setiap hari enggak, tapi per bulannya. Bulan. Setiap harinya belum terkejar. Karena 1 tabung itu harganya 150. Waktu itu di tahun 2005 itu awalnya eceran gitu kan. Jadi berjalannya waktu pas di awal 2026 itu di akhir 2025 di bulan Desember ini dapat rezeki lah kan. Dapat rezeki dan hasil dari eceran Ibu yang tadi itu hanya berkisaran kami kumpulkan berapa itu sedikit demi sedikit. Nah, disitulah muncul tadi ide-ide yang akan kami lakukannya, ide baru. Kita hanya sekedar eceran ini gimana? Jadi berusaha lah Ibu dengan suami untuk membuka dan mengembangkan usaha. Perjalanan itu dari awalnya Ibu menjadi jadi karena di tahun 2025 awal itu di bulan Januari di sekitaran rumah itu tuh banyak angga minyak.
banyak permintaan. Jadi kata agen, teman suami itu tuh agen, dia cerita pangkalan. Dia berpikir begini, gimana kalau coba buka pangkalan? Bisa cukup kami bang, pangkalan itu kan butuh biaya yang besar, kemudian butuh modal yang besar, kemudian harus ada pelanggan-pelanggan yang banyak. Karena kalau misalnya kita buka pangkalan itu tidak punya pelanggan yang tetap, itu tabung mau kita oper kemana, kan? Jadi dengan awal itu jadi pangkalan itulah sobat, ini aja lah daripada kita susah mencari. Yang pertama kali harga. Di harga itu kalau kita enceran, harga itu kan kalau kita udah ke agen lebih mahal. Kalau kita buka pangkalan itu harganya masih miring, masih bisa kita bersaing dengan enceran-enceran lain. Itu kalau kan. Jadi dari sana ibu berpikir dengan suami, kita coba untuk mengumpulkan modal, coba untuk melihat strategi, untuk melihat pemasar, melakukan survei lapangan. Nah, kemudian di sekitar itu memang mereka sulit untuk mendapatkan gas. Tapi sangat perlu ya Bu. Iya. Di lingkungan ibu itu sangat mendukung sekali. Terus Bu, di pengembangan usaha itu strategi apa yang digunakan untuk membuka pangkalan? Nah, awalnya itu tadi udah ibu sampaikan di awal, strateginya itu ibu melihat lingkungan, kemudian ibu melihat pasaran, kemudian sasaran kita siapa nih, kan? Jadi dapat sasarannya itu pas di waktu pas masuk di akhir Januari itu banyak permintaan. Nah, sasaran itu usaha mikro. Nah, jadi dari usaha mikro itu kan cepat jalannya gas tabung gas itu. Jadi disitulah muncul sama suami kita buka pangkalan aja. Kemudian dari pangkalan itu kita bisa lebih banyak untuk memenuhi kebutuhan ibu rumah tangga dan usaha mikro itu sendiri. Kemudian kami bekerja sama dengan agen. Yang bekerja sama itu dengan agen, kemudian dari agen mereka mengatakan carilah strateginya itu di mana tempat kita itu strategis. Nah, jadi kebetulan di tempat itu sekeliling itu pangkalan itu jauh-jauh. Ada satu pangkalan tapi itu mereka jarang buka. Oh iya, berarti itu membuka. Jadi dari sana, dari kejadian itu ibu melihat kenapa tidak kita mencoba untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di sekitar sini. Jadi ibu tanya kepada ibu survei sama pelanggan itu satu-satu, susah ya cari gas? Ya Bu, sulit kali cari gas. Katanya kan ada yang jualnya harganya tinggi, kan? Adalah dari situ kami berpikir lagi Kak Sofa, kemudian untuk minta lagi. Nah, awalnya itu dari sana ibu strateginya itu harga di bawah enceran-enceran ini. Kemudian lokasinya itu memang tempat yang di lingkungan kita yang untuk gas. Kemudian yang selanjutnya itu yang lebih utama kali adalah modal. Jadi kalau nggak ada modal mungkin usaha kita akan jalan di tempat. Nah, modal ibu membuka pangkalan itu nggak langsung nggak langsung jadi pangkalan, enggak, dari enceran kan ya. Jadi ibu enceran dari bulan November tahun 2025 ibu udah enceran. Dari situ ibu buka, dari situ ibu lihat laba ibu itu, kemudian ibu hitung modalnya itu memang kita buatkan aplikasinya, memang ada aplikasinya, ya ada aplikasinya, kemudian ada data-data data pelanggan itu memang ibu buatkan present itu grafiknya apanya semuanya tabel-tabelnya memang kami
buat sebisa mungkin. Nah, barulah di situ kami beralih terjun untuk membuka pangkalan, karena dengan administrasi yang teratur itu akan nampak uang masuk, uang keluar, laba ruginya di situ kelihatan. Nah, dari situlah ibu dengan suami bertekad ini kita bisa buka pangkalan dari tabung yang hanya 2 tabung, dan sekarang alhamdulillah sudah mencapai ratusan tabung. Untuk memastikan pasokan gas juga di tempat yang baru, ibu memastikan kalau di tempat itu memang membutuhkan gas yang besar. Nah, memastikan pasokan keamanan gas itu, ibu memastikannya begini. Setiap tabung yang datang, jadi setiap pangkalan itu dari agen itu sudah ada dinyatakan. Jadi setiap agen itu kami PO, di PO kan 160 tabung. Tetapi ibu di sini punya strategi untuk memastikan pasokan itu aman dan keamanan gas agar tidak kekurangan gas di luar sana, pelanggan dari kecewa. Ibu melebihkan gas di luar dari 160. Jadi kami memastikan barang itu ada stoknya di gudang. Jadi kalau putus barang, kamu sudah ada semuanya. Mau naik barang, mau turun barang, tetap ada stoknya. Kemudian bagaimana cara ibu mengolah di berbagai lokasi, itu kami ibu sampai saat ini masih memiliki 2 karyawan. Kemudian posnya perusahaan ibu, dan administrasinya bagian pengelolaan uang itu kebetulan ibu sendiri. Nah, kemudian kepala marketing juga ibu. Iya. Jadi strategi yang ibu lakukan untuk pengelolaan tim itu, ibu punya 2 karyawan, itu ibu bagi mereka itu ada lokasinya yang ibu rumah tangga, ada yang mikro. Jadi kalau yang ibu rumah tangga ini dia ibu targetkan. Nah, 1 hari itu dia harus capai, kamu capainya berapa? Bilang sama dia, kita yang menentukan, tapi dia yang membuat rencana, dia yang mencapai tujuannya. Itu saya hari ini sekian tabung bu, nah hari ini saya sekian tabung ke rumah tangga. Tapi kalau yang mikro ini kan dia sudah punya pelanggan. Nah, yang satu lagi itu dia mikro usaha, jadi udah punya pelanggan. Nah, pelanggannya itu 1 hari Senin sampai hari Minggu itu berbeda. Nah, hari Senin itu ibu suruh dia catat dulu, hari Senin ini kamu jalannya kemana, lokasinya kemana, dan tempatnya di mana, namanya apa, ibu suruh dia survei gitu. Nah, hari ini dia punya catatan dulu ini, kamu ibu suruh hari ini kamu catat dulu, hari ini kamu jalan kemana nih, kata ibu kan, bu hari ini saya jalannya, hari ini saya mau ke Sudirman, katanya kan. Nah, kamu di Sudirman itu ke mana akan kalian turuti, akan mau kunjungi? Ya kan kalau sih, kan? Ya bu, saya mengisi kedai itu kedai A, B, C, D, gitu kan? Oke. Nah, kedai A ini di hari Senin itu ada 5 kedai, misalnya 5 toko atau 5 kedai lah ya. Nah, hari Selasa kamu cari lagi kedai 5, kata itu kan. Nah, hari Rabu juga dia. Nah, di hari Kamis atau di hari Rabu kamu survei lagi. Oh, sekali ya bu? Iya, toko yang di hari Senin itu udah habis apa belum? Oh, terus yang di hari Selasa juga sudah hari Selasa juga kamu survei. Nah, itu ibu suruh tim ibu kerja seperti itu. Nah, kenapa ibu suruh dia bekerja seperti itu? Jadi kita yang mengutamakan pelayanan. Kalau pelayanan service excellent kita memuaskan, kalau barang tidak putus, insya Allah itu pelanggan akan tetap dengan kita. Karena kenapa? Soalnya karena di luar sana itu persaingan sangat ya, banyak sekali. Jadi kalau kebutuhan semua orang. Baik, terima kasih Bu sudah sama-sama. kan bisa mewawancarai sebuah sangat. Ibu kurang lebih saya mohon maaf sebagai mahasiswa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses untuk mahasiswa-mahasiswa semua. Jangan takut berusaha, jangan takut memulai.